pagi hari ini Tuhan. Kau boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah itu boleh dialami oleh kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, sehingga kami boleh mengalami Engkau Yesus, sehingga kami boleh mengetahui apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu Tuhan. Dan di hadirat-Mu kami percaya Kau berbicara buat kami Tuhan. Oleh sebab itu, melalui hamba-Mu biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, apa yang menjadi isi hati boleh disampaikan. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti apa yang kami dengar pada pagi ini Tuhan. Kami rindu untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu lebih lagi Tuhan, untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Dan mari setiap kita siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa, haleluya. Tuhan, mari kita sama-sama buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Kita baca dulu secara bergantian ayat 1 sampai ayat 11. Ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 kita baca bergantian. Ini yang jadi pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Judul, kalau boleh mau diberi judulnya adalah kerendahan yang membawa kita kepada peninggian. Kerendahan yang akan membawa kita kepada peninggian. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang gak mau ditinggikan sama Tuhan? Katakan amin. Nah, ternyata Tuhan lagi ajarkan, Tuhan lagi mau kasih kita peninggian, ya. Tetapi ternyata Tuhan mau kita belajar dulu lewat pesannya pada pagi ini. Mari, saya ayat yang ke-1, Bapak Ibu Saudara, 2 selanjutnya sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2, silakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Haleluya, Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini bukan karena gara-gara Paskah jadi ayatnya ini, tapi ini memang Tuhan kasih ayat ini Filipi 2, bahkan dikatakan Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Tetapi saya tadi mesti baca seluruhnya supaya kita memahami satu perikop itu Bapak Ibu. Nah, ini tentang di sini sebetulnya tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus di dalam sebuah komunitas. Jadi artinya gini, di dalam kehidupan kita nggak lepas dari komunitas. Setiap masing-masing dari kita mungkin hidup di dalam beberapa komunitas Bapak Ibu. Ya namanya komunitas keluarga, pasti ada keluarga, ada komunitas gereja, ada komunitas di pekerjaan atau di tempat usaha, ada komunitas di dalam kehidupan sosial di masyarakat, di mungkin yang satu di bidang ini, satu di bidang ini, mungkin berbeda satu dengan yang lain, tetapi yang pasti kita nggak lepas dari kehidupan komunitas. Nah, Rasul Paulus melihat bahwa di dalam sebuah kehidupan komunitas jemaat Tuhan di Filipi, ya diperlukan apa? Di dalam komunitas manapun diperlukan kesatuan. Kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan tujuan, minimal itu Bapak Ibu Saudara. Seandainya nggak ada kesatuan hati, pikiran, dan tujuan, maka yang namanya komunitas itu nggak ada kesatuan dan terancam di dalam sebuah yang namanya bahaya. Ya karena apa? Yang modal dasarnya aja udah nggak ada, apalagi mau bersatu dan bertahan gitu ya. Nah, Rasul Paulus melihat beberapa ancaman sedang dialami oleh jemaat Filipi. Beberapa ancaman. Entah ancaman dari luar, ancaman eksternal, entah ancaman dari dalam, ancaman internal. Dan ini dialami oleh jemaat di Filipi. Nah, kalau yang disebut ancaman dari luar atau ancaman eksternal itu dalam berupa apa? Ya, dalam berbagai rupa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan di satu kitab itu kan ada ancaman dari luar, orang-orang yang tidak menyukai orang-orang percaya. Oh ya, ada. Belum lagi penyesat-penyesat, ada.
belum lagi pengajar-pengajar palsu, belum lagi guru-guru palsu, belum lagi berbagai krisis yang mungkin terjadi pada waktu itu di Filipi. Itu bisa aja terjadi Bapak Ibu Saudara, tapi itu nggak masalah. Kalau dikatakan ada ancaman eksternal, orang-orang yang tidak menyukai, ya nggak apa-apa, itu mau udah biasa gitu. Nah kalau ancaman berupa penyesalan atau pengajaran palsu, luar biasa ya, jemaat Filipi cukup udah terbiasa dengan pengajaran yang benar. Jadi yang namanya pengajaran palsu dan sesat itu nggak membuat mereka menjadi ikut sesat Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu ancaman dari luar, nggak terlalu penting amat ya. Itu terjadi pada mereka. Nah, yang Rasul Paulus lihat ternyata yang berbahaya itu ancaman dari dalam, ancaman internal di situ, yang berpotensi mengoyak kesatuan jemaat Tuhan di Filipi. Nah, apa yang menjadi penyebab ancaman internal ini terjadi? Ternyata gini, dia memperhatikan ternyata ada sikap yang mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain nggak penting, sehingga menganggap orang lain nggak ada apa-apanya. Nah, ternyata muncul di dalam kehidupan jemaat Filipi sikap-sikap yang demikian. Ya Rasul Paulus lihat, wah ini nggak bisa dibiarkan. Ya ini dalam arti kata lain ada kesombongan di antara mereka satu dengan yang lain, yang menganggap yang diri sendiri lebih baik dan lebih hebat dari orang lain. Itu kalau mau tahu definisi sombong ya kayak begitu, menganggap diri sesuatu tapi orang lain nggak ada apa-apanya, menganggap diri hebat, orang lain mah nggak dilihat gitu ya. Nah itulah yang namanya kesombongan. Nah sikap sombong ini dapat apa? Dapat menghancurkan hubungan dengan siapapun Bapak Ibu Saudara. Sikap sombong ini dapat menghancurkan hubungan dengan sesama, dapat menghancurkan hubungan antar pribadi, menghambat kemajuan komunitas secara keseluruhan. Nah ini ya, orang sombong menganggap diri lebih hebat sementara orang lain dianggap nggak ada apa-apanya. Orang yang kayak begini sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Orang yang seperti ini sulit untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Entahkah di hubungan gereja, rumah tangga, dan lain-lain, sulit menjalin hubungan dengan siapapun. Bagi orang tersebut, keutuhan komunitas ini bukan prioritasnya. Peduli amat dengan hal itu. Nah ini yang Rasul Paulus perhatikan. Ternyata ini loh yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Filipi. Nah, sampai Rasul Paulus menemukan sebuah solusi bahwa ternyata menanggapi ancaman tersebut, Rasul Paulus mengajak setiap jemaat Filipi untuk belajar merendahkan diri. Ternyata modalnya itu untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami peninggian. Rasul Paulus punya jalan keluar. Modalnya mau nggak mau harus merendahkan diri katanya. Nah ternyata merendahkan diri itu bukan perkara gampang Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam hal ini merendahkan diri, merendahkan hati itu dalam satu konteks ya. Jangan memang sih ada yang pengertian merendahkan diri itu minder, bukan nggak lagi bicara itu. Nah perlu modal merendahkan diri, merendahkan hati. Nah ternyata nggak mudah, bukan sesuatu yang mudah. Rasul Paulus pun pernah mengalami masa-masa itu Bapak Ibu Saudara. Siapa sih Rasul Paulus? Dia orang yang orang terpandang, orang terpelajar, orang pinter, orang yang terhormat. Ketika dia awal iring Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah buat dia. Tetapi ketika dia nangkep tujuan Tuhan dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang kayak begitu nggak penting lagi buat dia Bapak Ibu Saudara. Orang yang menganggap dia hebat buat dia udah nggak penting, karena dia nangkep hal yang lebih penting, yaitu tujuan Kristus dalam kehidupannya. Orang yang belum nangkep tujuan Kristus dalam kehidupannya masih menganggap hal-hal yang kayak gitu kayak penting banget Bapak Ibu Saudara. Lu belum tahu siapa gue ya. Bapak Ibu Saudara, Anda belum tahu siapa saya. Ya tahu Pak Ishak. Oke, kita lanjut. Nah ini dibutuhkan ya Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan seseorang untuk bisa merendahkan diri. Ini perlu latih hidupnya ya. Perlu latih hidupnya untuk bersikap demikian. Nah ini yang jadi pesan Tuhan. Ini yang jadi pesan Tuhan buat kita, bahwa Tuhan sedang mau melakukan Tuhan sedang mau melakukan peninggian di dalam beberapa area dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Tuhan mau lakukan peninggian di dalam kehidupan kita, saya, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat Yesus. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan mau lakukan peninggian, tapi ternyata peninggian itu dicapainya bukan dengan cara kita, yaitu dengan meninggikan diri kita. Tapi Tuhan yang melakukan peninggian dengan caranya Tuhan. Nah kalau bicara caranya Tuhan, itu yang pasti beda dengan cara kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang pasti itu bertentangan dengan ego kita. Karena ego manusia itu begitu kuat sampai firman aja kalah Bapak Saudara. Kalau orang dengar firman dia ngerti, kalau gua nggak mau lakukan mau apa gitu. Ego lebih kuat daripada, artinya dia bisa lawan firman Tuhan maksudnya gitu.
Nah, Tuhan mau tinggikan kita bukan dengan caranya kita meninggikan cara kita meninggikan diri, tetapi dengan caranya Tuhan sehingga kita ditinggikan sama Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di Alkitab, prinsip-prinsip ini kadang-kadang bertolak belakang dengan prinsip manusia. Ketika murid-murid Yesus kumpul sama-sama, mereka yang suatu kali mereka pernah ribut gara-gara apa? Siapa yang terbesar di antara mereka? Masing-masing kan pengen menunjukkan siapa yang tertinggi. Tetapi Yesus bilang, kalau kalian mau menjadi yang terbesar, kalian harus menjadi yang terkecil. Mau menjadi yang terkemuka, engkau harus menjadi yang melayani, katanya. Oh, ternyata prinsip Tuhan beda. Mau ditinggikan ternyata harus mau merendahkan. Di Alkitab kita bisa melihat banyak prinsip-prinsip yang lain, yang kadang-kadang, kayak begitu ya. Untuk menjadi yang tertinggi harus menjadi yang terendah. Di Alkitab untuk mau diberkati, syaratnya ternyata harus mau menjadi berkat buat sesama dulu. Oh, ternyata prinsipnya kok beda ya Pak ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Di Alkitab banyak lagi. Untuk menerima kasih, ternyata kita harus mau berbagi kasih. Apalagi untuk mau dihormati, ternyata kita harus mau merendahkan diri terlebih dahulu. Untuk memperoleh hidup, ternyata kita juga harus mau kehilangan hidup. Oh, ternyata banyak prinsip yang berbeda dengan prinsip manusia. Untuk menerima, ternyata perlu memberi. Untuk mengalami keselamatan, kita sudah mengalami kehilangan. Oh, ada banyak prinsip-prinsip yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau, yuk mari kita lihat. Waktu Tuhan mau tinggikan kita, ternyata lewat ayat yang Tuhan berikan, Tuhan mau kita belajar sesuatu. Yang pertama, beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita lakukan. Yang pertama adalah gini, menjadikan Kristus sebagai model perendahan hati. Ayatnya Filipi 2 ayat 6. Yang pertama, bersedia apa? Menjadikan Kristus sebagai model perendahan hati. Filipi 2 ayat 6, saya bacakan diri. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Cara agar kita dapat mengikuti teladan Kristus sebagai contoh kerendahan hati adalah dengan cara apa? Berani menyerahkan hak-hak kita, Bapak Ibu Saudara. Ternyata Yesus juga berani menyerahkan hak-haknya demi untuk kita, demi untuk orang lain. Rasul Paulus menemukan apa yang terjadi dalam jemaat Filipi. Rasul Paulus langsung menunjukkan bahwa untuk belajar kerendahan hati, dia nggak mau sarankan untuk belajar sama siapa-siapa, melainkan langsung belajar sama Yesus, katanya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang pegang Alkitab, kita perhatikan ternyata gini, ada sesuatu yang menarik. Ayat 1 sampai 4 itu berbicara masalah yang terjadi di Filipi. Filipi 2 ayat 1 sampai 4 itu berbicara soal masalah yang terjadi di Filipi. Soal hubungan dengan sesama, yang satu meninggikan dari yang lain, yang satu menganggap yang lain gak penting. Itu terjadi masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas. Ayat 1 sampai 4. Nah, ayat 6 sampai ayat 11 berbicara soal peninggian yang dilakukan oleh Bapa di surga, begitu luar biasa. 1 sampai 4 masalah yang terjadi di dalam hubungan. 6 sampai 11 terjadi peninggian yang luar biasa. Nah, nyambungnya pakai apa? Ternyata perlu jembatan. Masalah terjadi, boleh. Peninggian Tuhan akan lakukan secara dahsyat. Tetapi apa yang membuat seseorang mengalami peninggian? Perlu jembatan. Jembatannya ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Jadi Filipi 2 ayat 5 merupakan jembatan penghubung dari problema yang terjadi sampai solusi yang terjadi. Nah, Filipi 2 ayat 5, persis itu Rasul Paulus menemukan, hendaklah, nah ini kuncinya ternyata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menemukan bahwa nggak ada jalan lain untuk mengalami peninggian yang luar biasa. Kuncinya harus apa? Di dalam hidup bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Artinya untuk mencapai hasil sebuah peninggian Bapak Ibu yang luar biasa, maka teladan Yesuslah yang harus dilakukan, nggak ada pilihan lain. Ya. Sedangkan kita tadi bilang, wah rindu ngalami peninggian. Ternyata kuncinya cuma satu, belajar sama Yesus di situ, sama-sama ya saya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Rasul Paulus mengatakan sebetulnya Yesus nggak perlu sampai meninggalkan sorga. Ya, artinya sorga dengan
tahta yang begitu luar biasa itu sebetulnya nggak harus dijadikan pilihan sama Yesus, karena memang dia raja, dia di sana. Tetapi karena demi kasihnya sama kita, Bapak Ibu Saudara, sampai dia merelakan meninggalkan tahta sorga dan mengambil rupa seorang manusia. Untuk bisa apa? Tujuannya apa? Untuk bisa masuk ke wilayah manusia yang lagi bermasalah ini. Dia harus rela meninggalkan status Allahnya, ambil rupa manusia supaya dia bisa masuk ke wilayah manusia yang penuh dosa dan kotor itu. Nah, kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan, keteladanan ini bukan cuma pada saat dia mati aja, pada saat dia mengambil rupa manusia. Perendahan demi perendahan terus dialami, Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya Tuhan mau kita belajar sesuatu dari pribadi Yesus. Sejak dari dia status Allah mau jadi manusia, itu sebenarnya Allah lagi turun derajat. Yesus lagi turun derajat demi untuk kita. Waktu dia sebagai manusia, dia turun derajat lagi. Yang dia ambil bukan manusia biasa, tapi dia ambil rupa hamba. Hamba ini lagi berbicara budak. Budak itu gak punya hak di dalam hidupnya. Budak itu boleh diperlakukan seenaknya oleh tuannya. Kalau tuannya pengen budak mati, dia bisa bikin itu budak mati. Karena apa? Budak benar-benar gak punya hak. Wow, betapa rendahnya status orang budak. Bukan sampai di situ aja, dia lanjut. Dari budak, Yesus turun lagi dengan rela mati. Waktu dia mati, Yesus turun lagi. Matinya bukan cara biasa, mati di atas kayu salib. Itu suatu bentuk kematian yang paling hina dan paling terkutuk. Sampai kalau kita lihat turun lagi, dan dia bersedia untuk itu. Demi untuk kita, saya Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Nah, seorang hamba Tuhan, seorang peneliti pernah berkata bahwa orang yang mati di atas kayu salib itu bukan, kalau sampai dia mati, itu bukan mati karena tulangnya patah. Dia mati bukan karena kesakitan. Ya betul, sakit, tulang patah, betul mereka alami. Itu aja udah menyakitkan. Dia mati bukan karena ditusuk-tusuk, ditombak. Seorang yang mati di atas kayu salib, sampai akhirnya dia mati karena ternyata yang menjadi penyebab kematian adalah mati karena sesak nafas. Betapa tersiksanya katanya. Orang yang udah mati digantung, udah nggak punya kekuatan untuk nahan, udah lemas tapi masih kegantung gitu. Nah, itu dia udah nggak punya kekuatan untuk narik napas. Kan orang mau narik napas kan perlu membesarkan rongga dadanya. Nah, orang yang udah tergantung gitu, udah nggak punya tenaga buat narik napas. Akhirnya dia mati tercekik katanya seperti itu. Tapi Yesus nggak mati dengan cara menyakitkan seperti itu, karena dia menyerahkan nyawanya. Tapi buat orang yang mati di atas kayu itu sangat menderita sekali, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita pernah ingat kisah Naaman. Naaman seorang panglima Raja Aram sakit kusta. Dia gara-gara dengar salah seorang hambanya bilang bahwa di Israel ada nabi. Maka dia datang ke Israel, singkat cerita, dan kemudian diarahkan untuk menuju ke rumah Elisa. Waktu dia sampai di depan pintu rumah Elisa, dari dalam Elisa udah berteriak kepada bujangnya, suruh orang itu mandi di sungai Yordan 7 kali. Karuan saja ini, namanya Naaman, panglima Raja Aram, ini tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Dia tersinggung banget karena apa? Elisa waktu nyuruh mandi itu nggak ngomong langsung, nggak keluar rumah, nggak keluar kamar. Dia cuma bilang sama bujangnya tuh, suruh orang itu mandi di sungai Yordan. Dia tersinggung banget. Lu nggak tahu yang datang siapa ya? Dan kemudian waktu Naaman lihat sungai Yordan, dia bilang, dia marah lagi. Ini sungai kan kotor banget. Sungai di tempat dia di Aram, di sungai di Damsyik, itu sungainya begitu bening. Kenapa nggak disuruh mandi di sana? Akhirnya pegawai-pegawai Naaman, Alkitab berkata begini, bahwa Tuanku, kan Tuanku datang ingin sembuh, kan Tuanku datang ingin pulih. Nah, sekarang disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Kenapa sih nggak dilakukan? Akhirnya ditimbang-timbang, akhirnya ya dah, dia lakukan, nyemplung sungai Yordan 7 kali. Alkitab nggak menggambarkan, tapi kalau saya cukup membayangkan, Naaman mungkin waktu nyebur di sungai Yordan, mukanya mungkin masih kesel. Dengan mukanya masih nggak enak gitu ya.
Tetapi yang terjadi setelah 7 kali dia masuk itu, dia mengalami kesembuhan. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya masih datang dengan sikap kayak model Naaman. Masih dengan sikap lu nggak tahu ya siapa yang datang. Makanya ketika diperintahkan untuk lakukan ini, lakukan itu, marah, tersinggung, nggak mau lakukan, sehingga nggak pernah ngalami yang disebut peninggian, pemulihan dan lain-lain. Karena sikap model Naaman ini tanpa disadari seringkali masih dipegang erat-erat. Suatu kali saya pernah ditanya, kamu nggak tahu siapa saya? Benar Pak, saya nggak tahu Pak. Benar nggak tahu saya. Dan tugas saya bukan yang pengen tahu Bapak, saya lagi mau perkenalkan Kristus sama Bapak. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata Rasul Paulus sudah nggak nunjuk siapa-siapa lagi untuk jadikan teladan kerendahan hati. Yesus lah katanya. Ikut Yesus aja kan. Dan lihat apa yang dilakukan Yesus. Dan lihat apa hasilnya katanya. Ketika kita rindu mengalami peninggian, ikuti aja apa yang dilakukan oleh Yesus. Haleluya. Yang kedua, yang pertama adalah menjadikan Kristus sebagai model kerendahan hati. Yang kedua, menjadikan kematian sebagai pilihan demi pulihnya hubungan. Menjadikan kematian sebagai pilihan demi pulihnya hubungan. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 bilang begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita tahulah kisah ini Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa yang menjadi penghalang hubungan antara manusia dengan Bapa di surga. Tuhan punya rencana luar biasa. Di Kejadian pasal yang pertama, dia menciptakan manusia gambar dengan rupa Allah. Tuhan punya rencana luar biasa. Tetapi dosa yang akhirnya menghambat semuanya itu. Gara-gara Adam disuruh dengan pesan jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi Adam melanggar juga. Akhirnya dia diusir keluar dari taman, putuslah hubungan persekutuan antara Allah dengan manusia, dan sejak itu manusia hidup jatuh dalam dosa. Dan kalau ini dibiarkan, akhirnya menjadi kebinasaan kekal selama-lamanya. Tapi yang namanya Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, singkat cerita, Allah rela turun ke dunia mengambil rupa seorang manusia lewat Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Dia rela mati, dia rela merendahkan dirinya, mati di atas kayu salib. Kemudian pulihlah hubungan antara manusia yang sudah jatuh dalam dosanya, yang sudah putus hubungan. Sejak kematian Yesus di atas kayu salib, hubungan pulih kembali. Kita pernah ingat ketika Yesus mati, tabir di bait Allah itu terbelah. Yang dulu orang gak bisa bangun hubungan sama Tuhan, sejak itu setiap siapa orang percaya bisa bangun hubungan sama Tuhan. Ini berbicara pulihnya hubungan. Lewat kematian ada hubungan yang dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak awal Rasul Paulus sudah memperingatkan jemaat di Filipi. Untuk apa? Untuk memperhatikan cara hidup di antara mereka yang apa? Yang saling menganggap diri yang satu lebih utama dari yang lainnya. Aku hebat, engkau gak ada apa-apanya. Dan ini yang diperhatikan oleh Rasul Paulus. Nah, ternyata Rasul Paulus sudah bilang tadi, sikap sombong ini dapat menghancurkan hubungan antar pribadi, dan ujung-ujungnya Rasul Paulus tahu kalau ini dibiarkan nggak akan mengalami peninggian dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus kan menyarankan, yang tadi poin yang pertama kan, menunjukkan teladan Yesus. Artinya untuk supaya hubungan antar pribadi didapat pulih, kadang-kadang ada perlu bagian-bagian yang dimatikan, katakan amin. Demi pulihnya hubungan. Kadang-kadang ada bagian-bagian yang gak penting yang perlu kita matikan, Bapak Ibu Saudara. Kita kan tadi di awal udah bilang, ada komunitas keluarga, gereja, komunitas tempat pekerjaan, komunitas dalam kehidupan sosial, dan lain-lain. Kadang-kadang masalah-masalah ini dapat terjadi, masalah-masalah ini dapat pulih, Bapak Ibu Saudara, kalau saja kita bersedia mematikan bagian-bagian yang gak perlu tadi. Seperti Yesus, demi untuk urusan kita loh, dia rela mati. Dia rela bikin dirinya mati demi untuk kita. Nah, kalau tadi Rasul Paulus bilang, yuk ikuti teladan Yesus. Artinya kita juga nggak perlu sampai mati di atas kayu salib, tetapi berbicara ada bagian-bagian yang perlu kita matikan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya, ini berbicara juga buat saya, buat kita semua. Ada bagian-bagian yang perlu dimatikan. Mati atas kesombongan, mati untuk kesombongan, mati untuk kepentingan diri sendiri, mati untuk ketidakpedulian dan lain-lain.
Kita lihat Filipi 2 ayat 2-4 di atas tadi. Ayat 2 bilang gini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3 dulu saya baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, tadi dikatakan dalam kehidupan bersama di ayat yang kedua, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, arti sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ternyata di dalam terjemahan lain itu berbicara ada kesepakatan dan keharmonisan di dalam kasih, jiwa, dan tujuan. Ada keharmonisan, ada kesepakatan. Dulu kita pernah belajar bahwa itu di dalam bahasa aslinya dikatakan simfoni. Sebuah orkestra dapat terjadi dengan begitu indah dan harmoni. Sebuah simfoni dapat terjadi dengan begitu indah dan harmoni ketika masing-masing pemegang alat musik, pemain alat musik itu tidak membunyikan semuanya secara bersamaan, sama keras, sama kuat. Nggak akan pernah terjadi simfoni. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, saya suka perhatikannya orang di dalam sebuah orkestra ya, perhatikan deh. Kadang-kadang orangnya nunggunya lama benar sampai ke bagian dia niup. Sampai ke bagian dia niup, dia cuma pret gitu ya, udah gitu dia berhenti. Yang lain main, piano main, gitar main, biola main. Nanti sekian menit kemudian dia pegang lagi, pret gitu ya. Dia bilang, kasihan dia, latihan berbulan-bulan cuma ke bagian pret sedikit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, gara-gara dia mau begitu, coba kalau dia nggak tahan, dia terus itu menjadi simfoni yang rusak acak-acakan Bapak Ibu Saudara. Tapi karena yang lain mau berhenti, mau membiarkan temannya untuk memainkan alat musik yang lain, dan kemudian pas giliran dia mainkan, akhirnya membentuk sebuah simfoni orkestra. Dan ini yang dikatakan terjadilah sebuah keharmonisan, terjadilah sebuah kesepakatan yang begitu indah. Karena ada orang rela yang mau berhenti dulu, nunggu kasih kesempatan yang lain. Ini luar biasa. Seorang hamba Tuhan, dari Amerika Bapak Ibu Saudara, namanya Fred Craddock. Kalau bilang Craddock jangan bilang ini dari Bandung Bapak Ibu Saudara. Namanya memang Fred Craddock. Dia bilang begini, betapa indahnya seorang anak Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Oh, betapa mulia. Dan saya percaya setiap kita, kalau ditanya siapa yang mau menyerahkan hidup kita buat Kristus, saya percaya kita semua angkat tangan. Siapa yang mau menyerahkan hidup kita buat Kristus? Oh benar, semua angkat tangan. Nanti memang setiap kita rindu menyerahkan hidup kita buat Kristus. Nah, dan dia melihat betapa mulianya ketika seseorang anak Tuhan mau menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Nah, tetapi dia kasih satu gambaran, nah ini indah. Tetapi seringkali katanya, sayangnya, seorang percaya menyerahkan hidupnya bagi Kristus itu seringkali digambarkan seperti seorang yang bersedia menyerahkan satu lembar ribuan dolar, katakanlah $1,000. Dan dia bilang, ini Tuhan, aku menyerahkan hidupku bagimu. Seperti seorang menyerahkan satu lembar uang $1,000 sama Tuhan. Betul sih, nggak salah dengan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan, betul sih menyerahkan $1,000. Tapi bukan menyerahkan $1,000 seperti satu lembar uang $1,000 diserahkan sama Tuhan. Ini loh aku berikan buat engkau. Tetapi dia bilang, Tuhan mau menggambarkan penyerahan diri kepada Tuhan itu seperti $1,000, tetapi dalam bentuk receh katanya. Sama kan? Terkumpulkan $1,000 juga. Tetapi penyerahannya itu dalam bentuk mata uang koin. Di mana yang di tangan 50 sen, sebelah sini 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 50 sen, 50 sen, 50 sen, total 1.000. Nah Tuhan mau waktu kita menyerahkan hidup kita yang tadi contoh $1,000 itu, Tuhan mau itu berupa koin-koin 50 sen, tapi banyak tersebar. Artinya gini, waktu kita bilang kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, ada 50 sen di mana tangan kita bersedia kita serahkan buat Tuhan untuk tolong orang, untuk menjadi penyalurnya Tuhan. Ada 50 sen di bagian pikiran kita, artinya pikiran kita serahkan sama Tuhan. Ada mata 50 sen yang
harus kita berani serahkan sama Tuhan untuk memandang sekeliling. Ada 50% di wilayah mulut yang dimana lewat mulut kita, atau kita bilang kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, yang di mulut ini kita bersedia untuk memberitakan tentang siapa Yesus. Ada 50% di kaki kita yang kita bersedia untuk melangkah, untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan. Ada 50% di bagian perut, yang dimana perut kita adalah tahan lapar ketika kita sedang lagi melayani seseorang, mungkin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita digambarkan, ternyata daripada 1000 yang diserahkan tetapi nggak ngapa-ngapain, tetapi menyerahkan hidup kita buat Kristus adalah seperti menaruh sekian puluh sen itu di dalam seluruh tubuh kita. Itulah yang dikatakan menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Saudara paham di sini? Ya. Nah, inilah gambaran yang diberikan, mau merelakan untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara, artinya menjadikan kematian sebagai pilihan demi pulihnya sebuah hubungan. Yang ketiga ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan di segala area kehidupan kita. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan di segala area kehidupan kita. Nah, ini ada yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 9-10. Filipi 2 ayat 9-10 bilang begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, luar biasa peninggian yang Tuhan lakukan buat Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini peninggian luar biasa. Kalau kita perhatikan ayat 10, ada 3 wilayah. Wilayahnya apa aja? Yang disebutkan tadi. Yang bertekuk lutut dalam nama Yesus. Yang pertama apa? Segala yang di langit. Nah, ini berbicara apa? Ini berbicara tentang makhluk-makhluk yang di langit sana. Termasuk malaikat-malaikat surgawi. Termasuk juga orang-orang percaya yang meninggal dalam Kristus yang ada di Taman Firdaus sana. Berbicara segala yang ada di langit. Yang kedua, di atas bumi. Di atas bumi inilah berbicara orang-orang yang masih hidup di bumi. Kita ini masih di atas bumi, Bapak Ibu Saudara. Dan di bawah bumi ternyata. Oh, di bawah bumi siapa? Ada setan dan para malaikat-malaikatnya. Kemudian ada orang percaya, orang-orang tidak percaya yang sudah meninggal yang ada di alam maut sana. Yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Nah, semua makhluk ini akan mengakui keilahian Yesus. Wow, ini luar biasa. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Wow, ini yang luar biasa Bapak Saudara. Nah, ayat yang luar biasa ini mengingatkan bahwa pilihan untuk mengakui dan menyembah Yesus sebagai Allah itu ada pada kita sekarang. Artinya gini, kalau kita memang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, mulai muliakan dia sejak sekarang ini. Katakan amin. Mulai muliakan dalam kehidupan kita. Bahkan ada ayat bahwa muliakan dengan tubuhmu karena tubuh kita sudah dibayar lunas oleh dia. Artinya kalau mau memuliakan dia, muliakanlah sejak sekarang kita hidup ini Bapak Ibu Saudara. Karena nanti semua orang akan mengakui Allah menjadi Yesus dan Yesus mati buat semua orang dan semua orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada 2 cara Yesus ditinggikan namanya. Nah, ini perlu kita tahu. Ada 2 cara Yesus ditinggikan. Yang pertama secara sukarela. Yang kedua tidak dengan sukarela. Oke, saya jelaskan. Yang secara sukarela adalah gini. Mereka yang melakukannya sejak sekarang ini karena memang percaya, yaitu kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita melakukannya dengan sukarela. Kita tahu siapa dia dan kita muliakan dia lewat kehidupan kita dan agungkan lewat kehidupan kita. Kita lakukan itu secara sukarela, secara sadar. Yang kedua, ada yang tidak dengan sukarela. Yang tidak sukarela adalah yang sehari ini gak mau percaya sama Yesus. Pokoknya gue gak percaya dia Tuhan. Pokoknya di salib itu bukan Yesus. Pokoknya gue gak percaya, terus mati. Nah, orang yang gak percaya ini akhirnya mati Bapak Ibu Saudara. Ketika suatu hari setiap lutut bertelut, lidah mengaku, dia akhirnya mau gak mau ngaku benar ternyata dia Tuhan. Tapi sudah terlambat. Tapi dia mengakui. Jadi nantinya akan terjadi universal confession. Seluruh makhluk mengakui Yesus Tuhan, tapi tidak terjadi universal salvation.
Gak semua diselamatkan, tapi semua akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah itulah sebabnya selama kita hidup dan kita percaya, sembahlah Dia, agungkan Dia. Yang mau katakan amin. Nah, inti daripada pernyataan Rasul Paulus tadi, kembali lagi ke situ. Tentang segala yang di langit, di bumi, dan segala bumi adalah gini. Bahwa setiap orang percaya harus sujud, berlutut, dan mengakui dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan di seluruh area kehidupan. Tadi kan dia bilang dengan lingkup yang lebih besar, segala di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Nah ini lagi bicara sama orang percaya. Segala yang dalam tanda kutip di langit, di bumi, dan di bawah bumi milik orang percaya, seluruh sektor, seluruh area dalam kehidupan orang percaya, semuanya harus sujud, bertelut, dan mengaku Yesus Tuhan. Karena ternyata begini, Rasul Paulus menemukan gak semua orang percaya. Ada orang, maksudnya gini, ada orang-orang percaya yang belum menjadikan Yesus seluruhnya dalam sektor kehidupannya. Ada wilayah-wilayah yang oke lah ini mah buat Tuhan. Tetapi ada wilayah-wilayah bagian ini Tuhan jangan sentuh dulu. Bagian ini aku yang mau menjadi rajanya. Nah, kalau masih ada kayak begitu, artinya orang itu belum sujud, bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Raja di atas segala raja di dalam seluruh sektor kehidupan. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami peninggian yang begitu luar biasa, mau gak mau, kuncinya adalah kita mau merendahkan diri untuk menyerahkan seluruh sektor area dalam kehidupan kita, untuk sujud bertelut lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Raja. Kadang-kadang ada bagian-bagian yang yang ini mah gak ada yang tahu, ini mau aku dulu deh jadi rajanya. Biarin di gereja mah yang ini dulu, nanti yang di ini mah itu belum seluruhnya, belum semua sektor. Ini berbicara buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita dengan merendahkan diri mau lakukan itu Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan akan lakukan peninggian di dalam kehidupan kita yang kita nggak tahu nih mana yang Tuhan mau lakukan. Tapi yang pasti ada peninggian yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah mau menjadikan Yesus sebagai apa? Sebagai model perendahan hati. Rasul Paulus tahu dia nggak akan kasih siapapun untuk menjadikan model selain Kristus Yesus sendiri. Kenapa? Dia udah lakukan itu dan begitu sempurna, dan itulah sebabnya dia ditinggikan. Yang kedua, mau menjadikan kematian sebagai pilihan demi pulihnya hubungan. Yesus sudah lakukan itu. Dia mau mati demi pulihnya hubungan kita dengan Dia. Nah, demi pulihnya hubungan kita dengan sesama, demi pulihnya hubungan kita dengan Tuhan, mau nggak kita rela mati di sektor-sektor yang nggak penting punya, ya? Yang buat di mata Tuhan itu nggak penting, tapi sebagian buat kita masih menganggap penting, itu rela dimatikan. Yang ketiga, mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan di atas segala area di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus ditinggikan, itulah sebabnya datang peninggian setelah menjadikan Yesus sebagai teladan kerendahan hati kita. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Yesus. Mari kita masuk dalam doa.